Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita walaupun siang hari ini dapat mendapatkan ilmu yang banyak lagi ya Bapak Ibu. Dan tak lupa pula salawat rangkaian salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita di dalam ruangan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja di sini saya sampaikan. Di sini ayolah kita sama-sama mengikuti kegiatan yang dibawakan oleh salah satu teman kita yaitu Miss Kiki Aisyah tentang diseminasi budaya positif, yaitu adalah bagian dari guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu ayo sama-sama bertanya jika tidak tahu apa sih itu guru penggerak, apakah sih diseminasi budaya positif. Disinilah kita buka forumnya, sama-sama kita belajar untuk bisa mengembangkan ini untuk diri sendiri, gitu ya Bapak Ibu, itu untuk diri sendiri dan bisa kita manfaatkan untuk orang lain juga. Baiklah, langsung saja forum ini saya sampaikan ke materi yaitu Miss Kiki Aisyah. Kepada Miss Kiki saya persilahkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Miss Irma selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan wadah untuk saya selaku guru penggerak untuk membagikan atau memberikan sebahagian ilmu yang saya dapatkan di dalam kepelatihan saya, di dalam kependidikan saya. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini adalah hal yang sangat penting bagi kita pahami gitu selaku sebagai seorang guru. Karena kan sesuai dengan judulnya budaya positif, ini tidak berlaku saja untuk guru-guru yang di sini, untuk guru-guru SD misalnya atau guru-guru TK. Ini semua ya, sebagai makhluk hidup kita perlu yang namanya membudayakan hal-hal positif, terkhusus bagi kita seorang guru, karena kita mendidik, menyalurkan ilmu kepada anak-anak kita, di mana kita berharap, saya yakin kita berharap anak-anak yang kita didik itu, kita harap nantinya dia besar bisa menjadi seseorang yang berguna bagi dirinya sendiri khususnya dan juga bagi masa depannya. Nah, sebenarnya beruntung bagi Bapak Ibu yang saya mau duduk di sini, saya ingin membagikan ilmu gitu kan, karena saya yakin miss-miss yang di sini adalah miss-miss yang memang mau diajak bekerja sama untuk membentuk anak-anak yang memang memiliki kepribadian yang positif. Nah, seperti itu. Langsung saja saya mulai sesuai dengan judulnya yaitu budaya positif. Kira-kira ada yang pernah dengar dengan budaya positif? Seperti yang kita ketahui, sepertinya yang namanya budaya positif ini tidak asing lagi, kan? Budaya dan positif. Kenapa tidak budaya saja? Atau kenapa harus pakai budaya positif seperti itu? Nah, di sini ada pembahasannya. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, namanya budaya. Budaya itu kebiasaan kita, ya, yang sudah mendarah daging di diri kita sendiri, ya, yang dia bernilai positif, yang bernilai yang baik-baik. Apalagi kita terkhusus yang beragama Islam, yang kita mengajar juga di sekolah Islam, ya, semua yang kita kerjakan ini kita harapkan bernilai positif, bernilai terpuji, tidak ada yang tercela seperti itu. Yang di dalam kegiatan itu mampu menumbuhkan karakter murid, ya, seperti yang setiap per tiga bulannya kita melaksanakan yang namanya pembelajaran karakter. Ini ada kaitannya juga dengan materi yang akan saya bahas. Jadi budaya positif itu suatu pembiasaan, ya, yang bernilai positif, bernilai baik, bernilai terpuji, yang di dalamnya itu terdapat beberapa kegiatan yang fungsinya itu untuk menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif ini diawali dengan
teori kontrol. Paradigma ini adalah pemikiran, ya. Budaya positif ini harus diawali dengan perubahan pemikiran kita tentang teori kontrol. Teori kontrol itu apa? Teori kontrol ini adalah semua perilaku yang kita lakukan, bukan hanya kita saja, murid juga, yang semua kita lakukan ini memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang tidak sesuai dengan sikap-sikap terpuji itu juga memiliki tujuan. Jadi harus kita perbaiki dulu persepsi kita, paradigma kita. Ya, saya yakin di awal kita menjalani profesi sebagai guru, pasti kita yakin kita guru nih. Ketika kita masuk ke kelas, kitalah adalah sistem kontrolnya. Apapun yang kita lakukan kepada murid, pasti dalam diri kita pasti yakin. Kamu harus menurut apa yang saya bilang. Kamu harus jadi pintar sesuai yang Miss mau, seperti itu. Saya yakin itu karena di diri saya juga seperti itu dulunya. Saya masuk kelas, saya lihat anak-anak ini kok seperti ini. Saya ini harus begini nih. Mau tidak mau, mampu tidak mau dia, saya harus mau seperti ini. Nah, itu harus kita perbaiki dulu. Supaya apa? Supaya budaya positif tadi bisa melekat, yang melekat dengan baik di hati anak-anak. Jadi pemikiran itu dulu yang harus kita singkirkan, gitu kan? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita aja sebagai orang yang sudah dewasa, apakah kita mau dikontrol oleh orang lain? Bahkan yang sudah berkeluarga saja, apakah mau dikontrol terus-terusan oleh pasangannya? Tidak, ya. Begitu juga dengan anak. Apalagi mereka itu masih wadah kosong yang memang harus diarahkan. Beda diarahkan dengan dikontrol. Kalau dikontrol itu dia ada berbau negatifnya. Ya, ada berbau negatif bagi si diri anak tadi. Nah, untuk membentuk ya kebiasaan-kebiasaan positif pada diri kita dan juga pada diri anak, itu ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu pembelajaran paradigma baru. Yang kedua dengan melakukan disiplin positif. Nah, ada positifnya lagi, ya. Yang ketiga dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat dengan memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai seorang manusia. Yang kelima untuk dengan memenuhi atau memperhatikan motivasi apa, ya, motivasi diri apa yang dia terapkan sehingga melakukan perbuatan seperti itu. Selanjutnya dengan memperhatikan posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Selanjutnya dengan membentuk yang namanya keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, sebelum berlanjut, itu di depan meja Miss sekalian ada sebuah batu. Silakan berpasangan dengan teman pasangan di sebelahnya. Pilihlah siapa saja yang mau memegang batu itu, dan yang satunya lagi itu sebagai seorang controller. Yang satu itu diri dia sendiri. Anggap batu itu adalah barang atau hal yang paling berharga menurut Miss sekalian. Baik itu hatinya, baik itu perhiasannya, duitnya, orang tuanya. Anggaplah batu itu ya memang sesuatu yang paling berharga. Miss, silakan dipegang batunya. Udah? Nah, sekarang tugas Miss yang memegang batu adalah memegang erat barang berharga Miss itu seerat-erat mungkin. Namanya barang berharga, ya. Misalnya pasangan nih, mau nggak nanti pasangannya diambil orang, anggap saja ini barang berharga, seberharga mungkin. Nah, orang yang sebelahnya, pasangan di sebelahnya adalah orang yang ingin merebut barang berharga Anda itu. Nah, sebelum direbut, dengarkan arahannya. Untuk Miss pasangan yang tidak memegang barang tadi itu, tugas Miss adalah
Ya, berarti ibu yang miss yang memegang barang tadi itu adalah muridnya, sedangkan pasangannya tadi adalah seorang guru. Nah, seperti itulah, ya, seperti itulah kita kepada anak kita. Ya, nah sekarang miss yang memegang batu tadi, senang nggak dipaksa seperti itu diambil barang berharganya? Tidak suka dipaksa katanya. Nah seperti itu juga murid. Ya, kita berkaca kepada diri kita dulu. Kita aja gak suka dipaksa, apalagi anak murid kita. Ya, walaupun sudah terlepas itu batunya, sakit gak tangan kita? Iya, seperti itu juga murid. Walaupun dulu dia sebentar, disiplin dia sebentar, tapi ada melekat di hatinya luka itu tadi, ada sakit di hatinya. Nah seperti itulah dia ibaratnya. Ya. Jadi yang namanya kita sebagai guru, hilangkanlah pemikiran paradigma bahwasanya kita adalah seorang kontrolor bukan ya. Kita hanya sebagai seorang pembimbing. Kita adalah orang tua, pengganti orang tua mereka sebenarnya di rumah. Jadi itu harap tolong diingat ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah tiba-tiba lupa gitu, ingat aja batu yang miss pegang. Ingat aja seberapa kuat tadi miss mencoba mengambil hak dari si anak murid tadi. Nah seperti itu. Kita lanjut. Nah yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dimana dia berorientasi kepada kompetensi, yaitu kemampuan dan juga karakter si murid tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini dia memastikan bahwasanya pembelajaran yang diberikan kepada murid itu sangat berpusat kepada mereka. Ya, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan juga tahap perkembangannya. Nah, saya kembalikan lagi nih, kita flashback sewaktu kita menjadi seorang murid. Apakah, ya, coba diingat-ingat kembali, apakah sewaktu kita menjadi seorang murid, guru kita di dalam kelas memberikan pembelajaran itu berpusat kepada kita sebagai murid, apa sosok si guru tadi saja? Iya kan? Berarti dia berpusat kepada si guru. Dari awal dia duduk, kemudian dia berdiri berceramah, jalan, kemudian dia duduk kembali, bel berbunyi, dia langsung keluar. Betul apa tidak? Apakah berkesan kepada kita sebagai seorang murid? Tidak. Kalau hanya kasih catatan. Bagi kita yang memiliki kemampuan cepat tanggap, kita menghafal lengket di kepala tapi tidak bermakna. Tapi bagi yang anak kurang kemampuan, sudahlah dia susah menghafal, ya kan? Tidak nyangkut lagi di hatinya. Begitu ditanya mamanya pulang belajar apa, nah ada tadi mencatat panjang kali, ini hampir 2 lembar. Ya, karena itu tidak berpusat kepada si murid tadi. Nah, di zaman sekarang ada namanya ya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sepertinya saya yakin sebagai seorang guru kita tidak asing lagi dengan salah satu tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat kembali, ya, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya maupun sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat, agar nantinya mereka kembali kepada lingkungan mereka dengan kondisi yang lebih baik. Nah, selanjutnya menurut dia juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ini pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini, saya yakin orang tua kita yang sudah lansia pasti tahu ya kan. Nah, artinya pembelajaran dengan sistem yang disampaikan oleh Bapak ini udah ada zaman dulu. Nah, sekarang diterapkan kembali. Karena apa? Karena dia melihat sistem perkembangan pendidikan kita yang sekarang ini yang banyak tidak berorientasi pada murid, yang hanya fokus pada guru, maka diubahlah yang namanya sistem pendidikan mengambil kembali dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya pendidikan itu, pembelajaran itu haruslah lebih banyak difokuskan kepada
murid. Walaupun kita sebagai seorang guru sudah banyak ilmunya, jangan kita asik sendiri, kita kasihkan semua apa yang kita punya. Kita merasa sudah hebat, kita kasih karena kita pintar, itu salah. Ya, sedikit pun yang kita kasih kepada anak, asalkan mereka dari awal sampai dengan akhir itu ikut ambil alih, itu lebih bermakna daripada banyak-banyak tapi tidak nempel. Selanjutnya, yaitu poin kedua, disiplin positif. Nah, kenapa dia pakai positif? Kenapa tidak disiplin saja? Seperti yang kita dengar selama ini, kamu harus disiplin. Pernah menambahkannya dengan kamu harus disiplin positif. Pernah apa tidak, Miss? Kenapa harus pakai positif? Namanya disiplin kan selalu positif, betul apa tidak? Betul. Ada di sini yang disiplinnya negatif? Ternyata ada. Ya. Nah, kita pahami dulu artinya. Disiplin positif itu adalah salah satu cara ya yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Ya. Nah, tadi saya bilang disiplin ada yang bernilai negatif. Nah, seperti ini. Ada nih anak terlambat, ya. Ada nih siswa kita yang terlambat. Terus dia masuk ke dalam kelas. Kita kasih hukuman. Ya, kita kasih hukuman. Lari nih 10 kali keliling lapangan. Besoknya dia datang tepat waktu. Berhasil nggak kita mendisiplinkannya? Berhasil, tapi negatif ke diri dia. Ya. Atau dia terlambat nih, kamu ini ya masih terlambat aja, sampai kapan begini? Capek udah bisa membilangkannya. Orang tua kamu sadar nggak nih orang kamu terlambat aja? Besok kenapa? Besok belum lagi? Enggak, Miss. Besok disiplinnya iya, besok dia datang. Tapi dalam hatinya sudah negatif. Kenapa aku diginikan? Sebenarnya bukan aku yang mau gitu. Coba tanya dulu kenapa aku terlambat. Ya sebenarnya aku udah datang tepat waktu, tapi ada yang menyebabkan adiknya, menunggu mamanya, ya kan? Jadi yang selama ini kita pikir disiplin itu selalu positif, ternyata dia bisa berujung kepada disiplin yang negatif. Nah, berhati-hati ya, Miss sekalian. Ya, jadi ingat, tanpa sogokan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Nah, misalnya dia tidak mengerjakan tugas ini. Nah, ini hadiah untuk kamu yang mengerjakan tugasnya. Nah, yang gak mengerjakan tugas gak dapat apa-apa. Kira-kira dibandingkan seperti ini, ya, bernilai positif apa negatif? Negatif. Yang rajin tadi dikasih hadiah, bisa saja dia mengerjakan tugasnya lagi. Yang ini belum tentu. Ya, belum tentu dia mengerjakan. Ya kan, salah paling dikasih itu aja. Nah yang ini ya, kalau tiba-tiba Missnya nggak mengasih hadiah, bisa dia menimbulkan kemalasan tadi, kecewa dia. Oh nggak dikasih, biasanya aku ngerjain tugas dikasih gitu kan. Ini kok nggak dikasih lagi? Ah udah malas lah, ya imbang dirinya semuanya malas. Nah yang namanya kita membuat anak menjadi orang yang disiplin, sebaiknya hindarilah yang namanya memberi sogokan, memberi ancaman dan juga memberi hukuman, karena nanti judulnya berganti jadi disiplin negatif ya, apalagi dengan ancaman. Besok kalau tak datang tepat waktu di luar aja kamu belajar. Nah ancaman, datang di tepat waktu, bisa saja dia datang tapi sudah membuat hal-hal yang negatif di hatinya, apalagi di pemikirannya. Nah jadi harap diperhatikan. Nah itu ada gambar 1 dan gambar 2. Ya, kira-kira yang manakah yang memang dia real? Salah satu bentuk apresiatif disiplin positif. Nomor yang positif nomor 1 apa 2? Iya, nomor. Iya, yang benar itu nomor 1. Nah, kenapa nomor 1? Iya, dari wajahnya aja dia sudah senang. Ya, bahagia. Kemungkinan di rumahnya dia dibimbing sama orang tuanya. Ayo nak, kerjakan tugasnya nak. Ya, kenapa kita mesti ngerjain tugas? Ya supaya nanti kamu bisa jadi dokter. Kan mau jadi dokter kan? Iya. Nah kalau nomor 2,
bilang tadi, kamu ya, nah ditunjuk-tunjuk. Kita sebagai orang yang sudah dewasa suka ditunjuk juga, apalagi anak yang mendaulat mentalnya, kamu ya, tahu kamu jam berapa ya? Nah, itu harus diperhatikan, ya. Besok dia disiplin, tapi kemungkinan dia pulang stres dia, apalagi diperlakukan di depan umum seperti itu. Saya pun terkadang masih mau melakukan seperti ini, tapi saya flashback kembali. Ini bukan diri saya lagi. Saya dulu seringkali seperti itu, ya, mengancam, ya, memberi hadiah lagi belajar. Itu senang, anak senang kita pasti senang, betul nggak? Berarti ini anak-anak semangat. Besok kita nggak punya duit, kita nggak ngasih hadiah, kelasnya lempem. Penting lagi kita cari duit di mana, gitu ya kan? Nah, harap diperhatikan. Cobalah tanpa sogokan, tanpa ancaman dan tanpa hadiah, anak-anak itu disiplin nggak? Nah, nanti ada caranya. Dan selanjutnya, nih, yang tadi si anak itu melakukan beberapa kegiatan baik dia yang positif maupun negatif, itu ada motivasinya, ya, ada yang mendukungnya. Yang pertama itu agar dia menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang saya bilang tadi, ya. Besok, misalnya Miss Irma nih, terlambat ya. Besok kalau tak datang tepat waktu, dipotong gajinya. Besok dia datang, ya kan? Karena apa? Karena dia takut dipotong gajinya, takut kena hukuman. Nah, itu motivasi dari luar, bukan dari dirinya. Tapi tiba-tiba besok dia terlambat, ya udahlah, potong gaji aja kok, bukan dari diri dia sendiri. Nah, yang kedua motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya kan? Nah, Nina, ya kalau kamu bisa jawab pertanyaan dari Miss kasih hadiah nih, ada duit 1.000, ya. Dia menjawab karena dia ingin mendapat uang 1.000. Nah, menurut anak yang lain, yang menurut dia uang 1.000 itu kecil, dia nggak mau jawab. Aku bisa ngasih 10.000, apa yang aku jawab, katanya gitu, ya kan? Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk motivasinya yaitu agar dia menjadi orang yang dia inginkan sendiri, ya, dengan cara menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia percayai. Besok jangan terlambat ya nak. Karena apa? Karena kan kita mau jadi orang disiplin, mau jadi orang yang lebih disiplin. Nanti kalau kerja kita di mana saja, kalau kita terus jadi orang yang disiplin, kita nanti ini loh, disukai banyak orang. Berpikir dia, apalagi dengan bahasa yang soft, yang lembut. Kemungkinan dari dalam dirinya dia juga, ya. Misalnya aja seperti itu, aku maulah seperti itu. Besok, ya, dia udah telat, dia takut, dia udah genting di jamnya, dia akan takut. Aku nggak mau jadi orang kayak gini, aku mau jadi orang yang betul-betul disiplin. Jadi dia melekat di hatinya. Nah, dari ketiga motivasi ini, yang nomor 3 itulah yang memang benar-benar yang harus kita bangkitkan dari sana. Ya, jangan serta-merta kita memberikan arahan itu dari luar. Boleh sih, boleh, tapi hindarilah. Jangan terwujud kepada yang namanya ancaman tadi. Ya, harus memang betul-betul real dari dalam diri si anak. Selanjutnya, nah ini tadi penghargaan. Kalau kita memberi penghargaan itu ada efek sampingnya. Yang pertama itu hanya memberikan pengaruh positif jangka pendek aja. Selama dia memberikan hadiah, memberi penghargaan, selama itu juga lah si anak disiplin. Tapi kalau lagi tidak punya apa-apa yang ingin diberikan, apa-apa yang tidak kita punya itu diberikan sebagai penghargaan, si anak tadi akan berubah menjadi tidak disiplin, disiplin yang negatif. Nah, berarti dia jangka pendek dengan memberikan penghargaan tadi. Selanjutnya, dia penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dalam artian dia bukan anak yang betul-betul berprestasi, makanya dia terus menjawab. Ya, karena dia mengharapkan hadiah tadi, makanya dia menjawab. Bukan berarti dia memang betul-betul niat dari dalam dirinya. Kurang tepat. Sementara anak yang cerdas, yang luar biasa kemampuan IQ-nya tadi, ya karena hanya diiming-imingi dia nggak mau. Dia kan berpikir udah bisa berpikir gua aja kok, ngapain? Kurang tepat dia. Selanjutnya bisa merusak hubungan, tidak efektif, bisa menurunkan kualitas, dan kualitas mematikan kreativitas si anak. Ya, sebenarnya dia punya niat, punya pemikiran yang lebih tinggi, cuman karena dia hadiah segitu aja malas lah.
paling nanti dikasih 1.000 nya, paling nanti dikasih permennya. Coba dikasih aktif, ya kan? Nah, menurunkan kualitas kreativitasnya dan juga mengurangi motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, ini juga hukuman konsekuensi dan restitusi. Ini adalah istilah di dalam bentuk motivasi tadi. Yang namanya kita memberi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, apalagi ini yang sering ditugaskan di piket depan. Pasti hampir tiap hari itu hukumannya berubah-ubah. Walaupun sudah ditetapkan dari tulisan, kalau ada anak yang terlambat dia membaca surah An-Naba misalnya. Tapi kadang-kadang kita mau kesal nih. Ini nggak mempan-mempan nih. Aku suruhlah dia nih push up, aku suruhlah dia pompa. Betul apa enggak seperti itu, Miss? Apalagi di dalam kelas kita, ya kan? Ini tiap hari ini nggak ngerjain tugas nih. Hari ini aku kasih dia menulis sampai 1 lembar seperti ini dia tulis. Nah, besoknya nggak ngerjain tugas lagi. Apa lagi yang dikasih yang ini? Kan tiba-tiba nih ada aja ide kita. Itu namanya hukuman, nggak terencana. Selanjutnya bersifat satu arah. Dari si guru tadi ini aja yang memberikan. Kamu ya, kamu kerjakan. Kamu ya, karena kamu begini, saya butuh kamu ngasih ini. Nah, itu satu arah. Si anak pasrah saja dia. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, orangnya tiba-tiba terlambat hari ini bisa saja ya udah masuk anak. Besok-besok lagi nggak mood, gurunya tadi bisa dikasih hukuman yang luar biasa. Jangan anak nggak tahu apa-apa jadi tiba-tiba dia jadi korban tanpa kita mengetahui alasannya. Selanjutnya hukuman itu bisa berupa fisik dan psikis. Ya, yang dijewer telinga, yang dicubit, ya, yang psikisnya ini yang bisa melalui verbal gitu kan. Apa ya, udah miskin kamu, ya kan, udah miskin kamu, suka terlambat kamu ngerjain tugas di mana kamu? Nah, itu hukuman namanya, ya kan. Udah bisa masuk kamu. Di sini orang yang bagus-bagus saja. Nah, itu hukuman secara verbal ini zaman sekarang lebih tajam daripada ngomong fisik. Dia nggak nyata tapi membekas sampai berikutnya. Nah, kalau dia psikis bisa hilang beberapa tahun gitu kan. Kalau dia konsekuensi sudah direncanakan dan disepakati seperti yang kita tahu di Indonesia. Nah, nanti kalau ada anak-anak yang terlambat, kasihlah dia seperti ini. Nah, kita pun di kelas seperti itu. Kita buat perjanjian ya. Iya, itu keyakinan kelas namanya nanti, bukan peraturan kelas guys. Nanti kita perbaiki persepsinya. Nah, di kelas saja pun seperti itu. Ada aturannya atau tidak? Masing-masing mes di dalam kelasnya ada aturan. Iya kan? Itu kita membuat aturan. Kita join kolaborasi sama murid atau kita sendiri? Iya, join kan lebih sering ya. Jadi anak tahu dia. Kalau misalnya kamu terlambat 3 kali, kita kasih hukuman apa nih? Misalnya berdiri di situ. Nah, itu konsekuensi. Jadi kalau dia terlambat 3 kali berturut-turut, dia langsung tahu ke situ. Karena apa? Itu sudah konsekuensinya. Dia tahu, ya, dibuat oleh guru dan murid, bukan guru saja. Atas persetujuan murid juga. Selanjutnya, walaupun sudah seperti itu, ada unsur ketidaknyamanan. Ya, sebenarnya ada unsur paksanya juga itu. Walaupun ya udahlah Miss, macam mana lagi ada terpaksanya juga. Diberikan berdasarkan data. Jadi konsekuensi itu tidak serta-merta suka-suka hati kita aja sehari. Yang aturan 3 hari tadi bisa jadi sehari kita buat bisa, ya, itu ada datanya. Selanjutnya restitusi. Nah, ini apa restitusi? Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, untuk mengajarkan murid mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, apalah manfaatnya dia seperti itu? Mau jadi apa dia nanti ke depannya? Nah, kita kasih ini ya, kita kasih tukar pikiran, itu restitusi. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai kebaikan. Supaya anak-anak kita membiasakan hal-hal positif, kita sebagai seorang guru haruslah yang namanya membiasakan memupuk hal-hal ya yang bernilai kebajikan. Apa saja? Yang pertama itu terdapat di dalam profil
pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar Miss? Profil pelajar Pancasila di zaman sekarang? Ya, profil pelajar Pancasila, kurikulum merdeka. Nah, ini lagi digaungkan. Ya, apa saja nanti karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa dengan diterapkannya kurikulum merdeka belajar? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Jadi beruntunglah kita yang mengajar ya sebagai seorang guru di sekolah yang memang konsepnya ini sudah basicnya agama. Jadi kita tinggal meluruskan saja. Selanjutnya mandiri ya. Jadi walaupun dia anak TK ya, kita tetap harus ajarkan dia mandiri. Mandiri di sini macam mana? Kita bebaskan seperti itu juga? Enggak. Kita harus ada bimbingannya. Kita pegang ya. Selanjutnya bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan juga kreatif. Ini harus kita tingkatkan. Kita pupuk dari sekarang supaya membiasa ya, membudaya hal-hal yang baik ini. Selanjutnya dengan 9 pilar karakter menurut IHF. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan juga gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan juga kesatuan. Ya, inilah yang harus. Kok banyak kali, satu aja belum bisa kok. Nah, dipilih-pilih nih, gak usah diborong semuanya. Pilih mana yang memang kira-kira bisa ya. Kita kerjakan dulu supaya si anak ini tadi bisa membiasa di dalam hidupnya. Nah, kalau kita kan sekolahnya basicnya Islam, ya udah kita pilih dulu yang nomor 1. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan konsep sholat duha, sholat wajib, walaupun anaknya sewaktu sholat luar biasa tingkahnya. Nah, disitulah fungsi kita sebagai seorang guru. Walaupun tiap hari kita memberi nasihat, tiap hari juga dia seperti itu, janganlah bosan-bosan. Ya, kita aja seperti itu. Ya kan, dikasih tahu sama orang tua kita, biasanya gitu juga. Nah, kita harus banyak-banyak bersabar karena yang namanya seorang guru itu digugu dan ditiru, pahalanya terus mengalir sampai si anaknya menutup usia dan sampai kita juga menutup usia. Disitulah nanti kita berhenti memberikan aliran pahala. Tapi kalau bagi anak tadi terus dia memberikan kepada kita. Ya, jadi pilihlah mau dia bergotong royong. Sepertinya tulisan ini setiap Sabtu gitu kan ada disuruh bergotong, itu bagus. Ya, itu sudah senalar dengan profil pelajar Pancasila. Tidak apa-apa, diteruskan aja, diteruskan. Terus kreatif. Nah, ini juga anak-anak kita pun juga sudah kreatif ini. Dari barang-barang bekas kita latih dia untuk membentuk sesuatu yang baru, itu juga nggak masalah. Selanjutnya, nah, ya ternyata seorang anak apabila dia melakukan perilaku terpuji maupun tidak, yaitu ada kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi, ya sebagai seorang manusia khususnya. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan untuk diterima akan kasih sayang dan juga cinta. Yang selanjutnya kebutuhan atas pengakuan, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini saya ada kasus. Ada seorang anak, ya misalnya anak kita lagi tangga di dalam kelas, tiba-tiba kawannya lagi istirahat, dia masuk, dia mengambil makanan temannya. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru? Ya, menurut Miss Wia ditegur. Yang lain gimana, Miss? Mengajak diskusi, ya kan? Nah, sebaiknya yang kita lakukan pertama sekali itu adalah seperti tugas kita dari BPI itu, ya kan? Apakah langsung kita tegur dia? Ya, kita harus melakukan yang namanya pendekatan, ya. Kita dekati dulu, kita tanyakan ya apa sebabnya, ya.
kenapa nak kamu mengambil makanan kawanmu? Padahal aku juga lapar loh, ya kan? Tapi saya pun juga lapar Miss. Nah ternyata itu alasannya, ya kan? Saya ngambil makanan dia karena saya lapar Miss. Loh, kenapa bisa lapar? Tadi nggak sarapan. Mama saya sekarang orang yang udah sibuk Miss, udah nggak pernah lagi yang namanya memberikan sarapan pagi. Jadi saya selalu kelaparan, nggak bisa minta uang lebih dari mama. Berarti dia mengambil itu barang, mengambil itu makanan karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Ya, walaupun itu tidak baik, tetapi harus kita selesaikan. Makanya itu perlu yang namanya pendampingan secara dekat dulu. Kita pertanyakan dulu apa sebabnya. Jangan langsung kamu ini suka-suka kali kamu mencuri. Nggak tahu kamu dia lapar. Memang ini, maaf saya memang ini kurang sopan, kurang ajar seperti itu, ya kan? Tanpa kita tahu ternyata dia memang laparan seperti itu. Nah ada lagi anak-anak, dia mengambil makanan temannya. Ketika ditanya kenapa kamu mengambil makanan temanmu, nah nggak ada Miss. Disengaja ada yang seperti itu. Nah disengaja Miss. Dia suka diperhatikan kawannya, ya kan? Kalau diambil barang kawannya, kawannya akan memperhatikan dia. Ternyata dia selama ini kekurangan akan yang namanya kasih sayang dan perhatian. Ya, jadi harap kita perhatikan. Kita aja sebagai manusia melakukan sesuatu karena kita mempunyai tujuan. Ya, ada kebutuhan yang kita inginkan. Ya, untuk bertahan hidup makanya kita bekerja supaya apa? Kita dapat gaji, kita bisa membeli makanan untuk kita bertahan hidup. Ya, kita melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya jalan-jalan, misalnya shopping. Untuk apa? Kan murah sekali menurut orang. Enggak, itu menurut saya karena saya ingin memenuhi kebutuhan hidup saya. Ingin apa? Ingin merasa bahagia, merasa senang. Mungkin di dalam lingkungannya, di lingkungan keluarganya dia kurang mendapatkan seperti itu. Nah, jadi harus kita luruskan. Ada yang dia positif dan ada yang dia negatif. Nah, yang negatif itu harus kita luruskan. Selanjutnya, nah di sini tadi ada yang namanya posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama itu sebagai seorang pengukur. Ya, biasanya guru ya yang disebut sebagai pengukur apabila dia menggunakan fisik maupun verbal. Contohnya dengan kata-kata patuhi aturan Miss, kalau nggak awas kamu ya. Nah itu dia menghukum, dia memberi ancaman. Kamu ini salah aja terus kamu. Apa yang benar dari diri kamu? Gak bisa kamu ikut disiplin dari Miss, ya kan? Selalu ini dah. Misalnya kata itu selalu ini dah. Udah kamu lagi yang paling terakhir dah. Gak usah ditunggu dia udah biarkan udah biasa dalam ganas. Nah itu kita sebagai penghukum tanpa kita sadari dari ucapan, ya kan? Anak pun kalau udah digitukan ada yang dagang tertawa senang dia. Udah lo udah tahu kok bisa saya yang terakhir udah lah ya kan. Mana lagi mau cepat pun nanti dicoret-coret ibu cepat kan seperti itu ya kan. Nah itu harap kita hindari posisi kontrol kita. Jangan jadi seorang pengukur. Yang kedua, sebagai seorang yang membuat merasa bersalah. Ada kata kuncinya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah agak memelas dia sedikit. Supaya apa si anak tadi merasa bersalah nih. Berapa kali lah mesti kasih tahu sama kamu, ya kan? Semalam dari kita tahu, ini pun dikasih tahu, mana nih? Agak memelas kita. Jadi si anak tadi, bersalah kali. Itu bagi anak-anak yang memang mempunyai feeling yang kuat. Tapi kalau mana nih? Gak kasihan kamu lihat nih. Alhamdulillah, ada kasihan ya kan? Itu bagi anak-anak. Nah, pasti ada yang seperti itu kan? Ada yang gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu udah tahu kamu mana lagi masih gitu kan? Ada kan? Udah tahu kamu heran kita. Orang tuanya tahu macam mana lagi kita buat, ya kan? Jadi jangan seperti itu juga. Jangan jadi guru yang suka membuat anak merasa bersalah. Ya, terlambat dia padahal karena dia ingin membantu orang tuanya di rumah. Jadi gara-gara kita katakan seperti itu, merasa bersalah dia, bingung dia. Jadi aku gak boleh lagi membantu orang tuaku. Biarkan aja lah kan gitu dia. Nah selanjutnya sebagai seorang teman, nah kita pikirkan selama ini kita sebagai seorang teman, penghukum atau sebagai orang yang membuat merasa bersalah.
Kalau teman ini ada kuncinya juga, ayolah bantulah bapak, bantulah miss. Ya udah kayak kawan, kayak teman, ayolah. Masa gitu aja. Ambil dulu tuh. Selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan yang udah diskusi selama ini. Waktu kamu nggak bawa pulpen, pinjam lah kalau gitu. Kamu udah sering diskusi, ya kan? Nah, itu kayak teman. Nah, ini bagus tidak? Ya. Namanya konsep teman antara guru dan siswa itu bagaimana nih menurut pendapat Miskin di sini? Apakah kita sebagai seorang guru memposisikan kita sebagai seorang teman sama murid kita? Baik apa tidak? Ada baiknya, ada tidaknya. Iya, tapi jangan terlalu kelewatan. Nanti alhasil dari belakang dia rangkul kita. Iya, nggak ada lagi di bawah kita. Yang ada lagi tadi anak murid, dia gini kan bisnya, bis. Nah itu karena apa? Karena awal mula kita ingin menjadi teman sama dia, terakhir menjatuhkan marwah kita. Gak ada ini lagi batasannya. Miss. Sejak kapan guru seperti kita aja yang sebagai murid coba diingat-ingat, pernah nggak kita kayak gitu sama guru kita? Mungkin udah kena, iya udah mungkin udah kena apa gitu ya kan? Nah, jadi kalau mau jadi teman sebatasnya saja. Ya, ini gurunya tidak menyakiti muridnya, tapi dia berupaya untuk mengontrol muridnya, masih ada sikap mengontrolnya. Ya, dan bisa bernilai negatif, bisa juga bernilai positif. Selanjutnya sebagai pemantau, ya, dia perhatikan terus apa yang sudah diperbuat anaknya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang kurang baik. Di sini juga ada kata kuncinya, ya, apabila si anak tadi melakukan kesalahan, dia dekati dengan mengucapkan apa yang sudah kamu lakukan. Coba ceritakan. Dia sebenarnya dia tahu, ya kan? Dia pantau, tapi dia coba kasih ke anaknya tadi. Coba apa yang sudah kamu lakukan, ya kan? Kira-kira kalau kamu seperti ini, udah tahu salahnya, udah apalah konsekuensinya. Dia hanya memantau aja. Ya, kira-kira kita seperti itu enggak? Nah, kita coba flashback lagi. Selanjutnya sebagai seorang manajer, posisi ini, ya, kita sebagai seorang guru berbuat sesuatu, kolaborasi antara kita dan semua murid kita, mempersilahkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid kita agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di sini juga ada kata kuncinya. Ya, kalau anak kita melakukan kesalahan, kita flashback lagi nih. Apakah kita di dalam kelas seperti ini? Kalau di dalam kelas ada anak kita yang dia melakukan kesalahan, kita dekati dia, ya, dengan kita kasih pertanyaan. Kamu mencuri, kamu tadi ngapain? Ngambil barang teman. Kira-kira ngambil barang teman itu baik apa tidak? Kita kembalikan sama dia. Ya, yang selama ini kita bilang, kamu ini ngambil barang-barang orang, kurang sopan kamu ya, udah aja kira-kira. Tapi nggak kita kasih tahu itu perbuatan baik apa enggak. Walaupun dia tahu secara luarnya saja, tapi maknanya dia kurang tahu. Harus kita kasih tahu. Ngambil barang orang itu, nah, perbuatan tercela, bisa merugikan teman kita yang kita ambil barangnya. Ya, coba lo kamu diambil barangmu, senang nggak? Yang harus kita kasih seperti itu. Kira-kira perbuatan kamu ini sesuai nggak sama keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya kan? Ada nggak guru-guru yang seperti itu di sini? Nah, kalau belum ada, tolonglah berbagi. Oh, ternyata selama ini aku hanya sebagai seorang penghukum yang dengan menggunakan kata-kata kasar tadi. Ya, tidak masalah. Saya yakin semua orang melakukan kesalahan itu wajar juga. Tapi bukan diwajar-wajarkan kesalahan, dan kita perbaiki. Ya, saya juga seperti itu. Pernah jadi seorang penghukum. Pernah jadi orang yang merasa bersama, membuat anak merasa bersalah karena sudah lelah. Udahlah, macam mana lagi? Tolonglah kerjasama. Sudah mengulas sekali karena sudah lelah. Ada yang menjadi pemantau pun sering juga. Udah sering ya jadi. Cobalah kamu lagi. Apalah salahnya? Nah, itu dah sering. Dan yang terakhir ini sedang saya coba sebagai seorang manajer. Ya, kita dekatkan dia, kita sadarkan apa yang sudah dia lakukan. Ya, salah apa benar? Jangan hanya sekedar memberi hukuman, tapi kita kasih penekanan dulu. Ini memang salah. Nah, kalau salah sesuai nggak sama
apa yang sudah kita sepakati. Kalau tidak, apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kita kasih sama dia. Ya, itu harap diperhatikan. Selanjutnya, ini yang namanya keyakinan kelas. Saya yakin di dalam kelas kita pasti buat peraturan kelas 1, peraturan kelas 5, peraturan kelas 6. Ya, iya, itu jangan lagi digunakan. Ya, peraturan kelas sama keyakinan kelas. Peraturan kita ambil dengan kata atur. Suka nggak kita diatur? Miss di sini suka diatur? Besok awas kamu kalau nggak begini ya. Besok pakainya seperti ini. Ya, besok jilbabnya yang pendek-pendek. Besok jilbabnya yang gini, bajunya ketat-ketat. Ya, besok makeupnya seperti ini. Suka nggak diatur? Ya. Nah, kalau keyakinan sesuai dengan prinsip dan agama kita, keyakinan kita adalah agama Islam. Karena kita yakin, makanya kita mau memperjuangkan itu bahwasanya kita menganut agama Islam. Itu dari dalam diri kita. Nah, kalau dari keyakinan kelas ini namanya yakin. Yakin itu karena kita bisa. Beda sama diatur. Peraturan kelas harus datang pukul 7.30 on time. Diatur. Enak nggak bahasanya seperti itu? Tapi kalau keyakinan kelas datang lebih disiplin. Kenapa seperti itu? Kita balikkan dulu sama anak-anak kita. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu lebih banyak kolaborasinya antara kita sama siswa. Kalau peraturan kelas kan banyak kita yang buat nih. Karena kita tahu supaya anak ini disiplin, supaya nama saya tidak dipanggil-panggil aja oleh pihak sekolah. Nah, dibuat aja peraturannya nih, ya kan? Nah, diganti dengan keyakinan kelas. Kita kolek sama anak. Kira-kira untuk orang yang lebih sukses, kamu yakin membuat peraturan apa? Giat belajar nih, yakin itu rupanya? Yakin lah Miss. Betul yakin? Tulis. Tapi kalau misalnya rumahnya jauh nih, ya kan, kita suruh datang jam 7 pas, diatur. Suka enggak? Ada keberatan di dalam hatinya. Tapi kalau yakin jam 7, yakin betul, yakin. Tulis. Nah, karena ada keyakinan, karena aku sudah berkomunikasi, pasti bisa. Ya, jadi harap digantilah yang namanya bahasa peraturan kelas. Nah, kalau sudah terlanjur, tapi isinya kurang lebih sama, ganti judulnya dan kolaborasikan lagi sama murid. Tanya jawab lagi sama murid. Nah, kalau misalnya melaksanakan piket, tidak piket, apa hukumannya? Piket sebulan. Tanya sama anaknya, silakan nggak piket sebulan gara-gara sehari nggak piket? Enggak, Miss. Jadi kira-kira apa keyakinan kelasmu? Apa yang kamu yakini? Ya, nah, diskusikan sama kawan-kawan supaya kita jadi orang yang lebih disiplin. Apa yang bisa kamu yakini? Tepat waktu. Supaya orang yang bisa menjadi yang lebih sehat. Apa yang kamu yakini dari kelasmu? Menjaga kebersihan, Miss. Yakin itu harus digitukan. Ya, harus kita tekankan lagi. Karena keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan. Ya, tidak nampak dia, tapi melekat di hati dan di sini. Ya, kalau peraturan kelas itu tertulis, tapi banyak yang nggak kerjakan. Kalau keyakinan kelas itu tertulis juga, tapi lebih menempel di sini dan di sini kita ingat dan kita yakin untuk bisa mengerjakannya. Itu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kita yakinkan tadi itu lagi kita kasih kembali. Dibuat dalam bentuk yang positif, namanya keyakinan. Yakin bisa, ya, yakin bisa dikerjakan, yakin bisa jauh lebih baik. Terus keyakinan kelas itu gak usah perlu banyak-banyak. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Misalnya dari satu kelas ada anaknya 30 orang. Apakah 30-nya kita buat? Gak usah. Ya, sedikit aja asalkan memang udah itu intinya, yakin mereka bisa, itu udah. Jadi kalau 5 aja bisa. Ya, namanya udah yakin dia. Kalau kita buat 30 nggak yakin dia, sama aja namanya bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. 5 saja kita buat, konsisten dia mengerjakannya karena dia yakin, itu baru namanya keyakinan kelas. Nah, ini tadi namanya restitusi. Ya, restitusi ini proses menciptakan bagi seorang murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau si anak
tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, jadi kalau misalnya ini anak terlambat, kita dekatkan dia, kita dekati, kita gunakan yang namanya menstabilkan identitas. Ya, tanya jawab, bicara, gunakanlah bahasa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi terlambat. Misalnya pun sering terlambat. Kalau nggak percaya tanya aja di depan, pasti kalau bisa ada terlambat seperti itu. Nah, habis itu udah enggak lah. Dalam artinya bisa terlambat, udah sama lah, biar sama. Biar kompak antara muda mahasiswa, jangan juga seperti itu. Yang kedua, setelah kita melakukan stabil identitas tadi, lanjut ke tahap berikutnya yaitu memvalidasi tindakan dia yang salah. Kita tanya tadi, kira-kira kamu tadi datangnya jam berapa? Jam 7.40. Kita masuknya 7.30. Kira-kira dari 7.30 ke 7.40 tepat juga? Enggak, disebut apa? Terlambat. Kira-kira ya terlambat itu perbuatan yang baik apa enggak? Menurut kamu lah, ya kan, menurut kita semua. Enggak, guys. Ya. Kira-kira kamu terlambat ini ada alasannya enggak? Atau bisa aja? Kita tanya. Walaupun tiap hari dia terlambat, kita tanya. Walaupun itu aja alasannya. Buang-buang waktu, memang buang-buang waktu, tapi ini lebih bermakna. Ya, lebih bermakna ya. Selanjutnya setelah kita validasi tindakan yang salah, dia tahu kalau terlambat itu adalah perbuatan yang salah. Ya, kita lakukan yang namanya menanyakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas tadi. Kira-kira yang terlambat tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi? Enggak, Mas. Memangnya keyakinan kelas kita apa? Harus datang tepat waktu, Mas. Nah, kita kembali enggak. Memang diskusinya ini membutuhkan waktu jam yang kosong lebih banyak. Tapi alangkah lebih bermanfaatnya jam kosong kita yang banyak itu kita pergunakan untuk yang baik-baik daripada untuk melakukan hal-hal yang membuang dan menyita waktu. Apakah dilakukan setiap harinya? Tidak juga. Kapan kita memang punya waktu lebih, ingin yang membentuk anak kita menjadi orang yang memiliki kepribadian positif supaya terbiasa menjadi budaya positif, luangkanlah waktu kita. Walaupun udah tiap hari masih ada mengerjakan ini. Nah, gitu-gitu aja anaknya. Mungkin ada yang salah dari diri kita. Orang guru yang baik itu adalah guru yang selalu merefleksi dirinya. Nah, jadi kalau kehabisan ide untuk melakukan sesuatu yang baik sama anak tapi tidak bekerja juga, silahkanlah merefleksi diri. Karena refleksi diri itu setiap hari seharusnya dilakukan. Namun sayangnya belakangan ini saya lupa merefleksi diri, dan untungnya masih sempat sadar untuk merefleksi diri walaupun terlambat. Ya, walaupun terlambat, refleksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita melakukan yang namanya kesalahan? Nah, saya berharap dari hasil diseminasi penyebaran informasi baik ini bisa melekat di hati kita, walaupun dari 50 yang saya sampaikan minimal 49 yang nyampe di hati resmi sekalian. Alhamdulillah sekalian. Mungkin yang satunya itu yang jeleknya, alhamdulillah jangan diingat. Kalau sudah terlanjur berlaku yang tidak baik terhadap si anak tadi dengan menjadi seorang penghukum, dengan melukai hatinya tadi, walaupun tujuan kita mendisiplinkan, hal itu silakan diperbaiki. Kalaulah misalnya terlupakan, bolehlah komunikasi lagi terhadap saya. Mana tahu juga waktu di sini saya lupa memberikan yang baik, ketika di luar sana saya ingat lagi, itu kan lebih enak. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan apa yang baik hari ini bisa dibawa pulang dan diterapkan di kehidupan yang akan datang dan seterusnya, sehingga anak-anak kita, anak-anak Nur Ihsan yang tadinya luar biasa karakternya menjadi jauh luar biasa baik karakternya, seperti itu dengan menerapkan budaya positif tadi. Akhirul kalam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Miss yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berbagi informasi, sharing, melakukan tanya jawab.
menjawab, berarti tidak ada batasan lagi antara kita, tidak ada segan-segan lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.